Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang mana materi kita pada pagi ini yaitu tentang menganalisis strategi, taktik, pola penyerangan dan pertahanan permainan bola basket. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita menganalisis strategi, taktik, pola pertahanan dan penyerangan dalam permainan bola basket, terlebih dahulu Anda harus mengetahui posisi para pemain beserta tugasnya masing-masing dalam permainan bola basket. Yang pertama itu ada point guard, yang kedua shooting guard, yang ketiga small forward, yang keempat strong forward, yang kelima posisi center. Pola penyerangan dalam permainan bola basket merupakan usaha yang dijalankan untuk menerobos pertahanan lawan sehingga dapat membuahkan hasil atau poin. Adapun pola penyerangan dalam permainan bola basket yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama pola penyerangan kilat, yang kedua pola penyerangan bebas, yang ketiga pola penyerangan berpola. Pola penyerangan kilat atau fast break. Pola serangan yang pertama dan yang paling efektif adalah fast break. Fast break adalah pola serangan yang dilakukan dengan mengandalkan kecerdasan dan kecepatan ketika lawan belum siap untuk membangun pertahanan. Dengan teknik ini, kalian hanya perlu melihat kelengahan pertahanan lawan yang terlalu fokus menyerang. Dalam melakukan pola penyerangan fast break ini, membutuhkan pemain cepat untuk segera memasuki pertahanan lawan dan diberikan umpan yang akurat agar mempermudah pemain yang maju dengan cepat memasuki daerah pertahanan lawan. Bisa dilihat pada gambar. Pola penyerangan fast break ini dimulai dari pemain nomor 1 memberikan bola kepada nomor 5, kemudian nomor 5 langsung passing ke depan mengarah kepada pemain nomor 4 yang telah terlebih dahulu berlari memasuki daerah pertahanan lawan. Kemudian pemain nomor 4 langsung melakukan shooting ke ring lawan. Pola penyerangan yang berikutnya adalah pola penyerangan bebas. Seperti namanya, pola penyerangan ini mempunyai kebebasan dalam menentukan posisi dan memanfaatkan lebar lapangan. Dengan pola ini, lawan akan kesulitan memprediksi siapakah yang akan mencetak poin. Namun, meskipun bebas, tetap teknik ini memerlukan kekompakan tim agar bola berpindah dengan cepat dan juga butuh kecerdasan dari pemain dalam mencari ruang kosong untuk mencetak poin. Jadi harus dilatih terus-menerus agar menguasai pola yang satu ini. Pola penyerangan berikutnya adalah yang akan kita pelajari, yaitu pola penyerangan berpola. Penyerangan berpola merupakan penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. Serangan berpola ini cukup banyak ragamnya, namun secara keseluruhan serangan ini mengandalkan kekompakan tim yang sangat tinggi. Selain itu, masing-masing pemain juga harus tenang dan tidak boleh terlalu individualis. Pergerakan masing-masing pemain sangat penting dalam pola ini. Setiap pemain harus mencari celah kosong dari pertahanan lawan dan dengan cepat memanfaatkannya. Berikut adalah bentuk-bentuk pola serangan berpola. Pola serangan formasi 1-3-1.
Di formasi 1-3-1 ini, ketika lawan menggunakan formasi bertahan 1 lawan 1, setiap pemain akan terjaga. Dan pola penyerangan yang efektif adalah menggunakan pola formasi 1-3-1. Butuh kecepatan dan kecerdasan untuk pola ini, karena pemain akan saling bergerak untuk mencari atau menciptakan ruang kosong dalam pertahanan lawan. Pola ini membutuhkan setidaknya satu pemain jangkung untuk melakukan pola penyerangan formasi 1-3-1 ini, yang mana bisa kita lihat susunan pemainnya. Pemain nomor 1 berada di posisi 1, pemain nomor 3, 5 dan 2 berada di posisi 3, dan pemain nomor 4 berada di posisi 1. Formasi pola penyerangan yang kedua yaitu 1-2-2. Formasi pola penyerangan 1-2-2 ini digunakan jika seandainya dalam sebuah tim tidak memiliki pemain jangkung, maka opsinya adalah menggunakan pola penyerangan 1-2-2. Pola ini mengandalkan kelincahan dari sang pemain untuk bisa mengelabui lawan, dan beberapa pemain bertugas untuk menghalangi lawan merebut bola dari teman satu tim. Susunan pola penyerangan formasi 1-2-2 ini adalah pemain nomor 1 berada di posisi 1, pemain nomor 3 dan 2 berada di posisi 2, dan pemain nomor 5 dan 4 berada di posisi 2 dekat dengan ring basket lawan. Serangan berpola berikutnya adalah formasi 2-3, yang mana formasi ini digunakan oleh tim ketika lawan menjaga ketat satu pemain dengan satu penjagaan. Pola ini juga efektif untuk digunakan dalam momen tersebut. Ketika pemain nomor 1 memegang bola, maka passing bola kepada pemain nomor 3. Pemain nomor 3 meneruskan ke pemain nomor 4, dan nomor 4 bertugas masuk dalam pertahanan lawan. Pemain nomor 5 sebagai bantuan untuk menyusahkan lawan menghentikan pemain nomor 4. Kemudian pemain nomor 2 berguna untuk memancing perhatian lawan. Baiklah, itulah penjelasan tentang pola penyerangan dalam permainan bola basket. Pola penyerangan dapat dirancang untuk menghadapi pola pertahanan yang diterapkan oleh tim lawan. Nah, berikutnya kita akan coba mengenal pola pertahanan dalam permainan bola basket. Pola pertahanan adalah suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Unsur-unsur pelaksanaan pola pertahanan adalah sikap jaga, olah kaki untuk memenangkan langkah ketika melakukan pertahanan, dasar-dasar umum dalam penjagaan, posisi jaga dan pembagian daerah, serta pertahanan bersama. Macam-macam bentuk pertahanan bersama antara lain sebagai berikut: pertahanan daerah atau zone defense. Pada pertahanan daerah ini, setiap pemain diberi tugas menjaga daerah tertentu. Bentuk pola pertahanan diantaranya adalah formasinya yang akan kita pelajari sebagai berikut. Formasi pola pertahanan yang pertama yaitu dengan menggunakan formasi 2-1-2.
Formasi ini cocok digunakan ketika menghadapi lawan yang lemah dalam mengelola bola. Pola pertahanan ini juga baik untuk melawan tim yang menggunakan penyerangan berpola. Namun sayangnya, formasi ini akan lemah jika melawan tim yang terampil mengover bola dengan cepat dan juga tim yang memiliki kemampuan shoot 3 poinnya yang bagus. Dan formasi pertahanan daerah berikutnya adalah menggunakan formasi 2-3. Di formasi pola pertahanan daerah ini, ketika menghadapi forward lawan yang agresif seperti center dan point forward, formasi ini dapat diandalkan untuk meredam serangan tersebut. Formasi ini mampu meminimalisasi pergerakan lawan dan menutup arah passing yang bisa masuk ke area center. Nah, itulah contoh susunan formasi atau penjelasan tentang pola pertahanan daerah. Berikutnya, pola pertahanan yang berikutnya yang akan kita pelajari yaitu pertahanan 1 lawan 1 atau dikenal dengan man to man. Pertahanan 1 lawan 1 adalah pertahanan dengan menugaskan setiap orang untuk menjaga seorang lawan. Bentuk pola pertahanan 1 lawan 1 dapat disesuaikan keterampilan tim dan anggotanya. Seperti yang pertama, pertahanan 1 lawan 1 di mana tiap-tiap pemain bertahan menjaga satu pemain penyerang sambil memperhatikan pergerakan bola. Yang kedua, pertahanan 1 lawan 1 dengan pergantian penjagaan. Yang ketiga, pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong. Artinya sesama pemain bertahan harus saling bantu-membantu untuk menjaga pertahanan tim dari serangan lawan. Demikianlah pembelajaran analisis, strategi, taktik, pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket, yang mana tentunya dalam setiap permainan olahraga beregu kita harus mempunyai pola permainan agar tim bermain dengan bagus dan kompak. Tanpa adanya pola permainan, maka masing-masing pemain akan bermain secara individu dan tentunya tidak baik untuk timnya. Begitu juga permainan bola basket. Dengan lapangan yang tergolong lebih kecil, tentunya strategi atau pola permainan sangat penting agar bisa mengalahkan tim lawan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Ananda pada pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.